2 kilo 9 tempat ibadah muslim. Ada mata ngapain subuh-subuh. Gimana Bang? Gimana? Alhamdulillah. Kita ketemu nih. Udah lama ya, cukup lama ya. Lama juga. Berapa ya? Kita adalah berapa Terakhir. minggu yang lalu lah. Sehat-sehat tuh Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Sama sehat itulah. kita ketemu di masjid nih. Masjid At-Taqwa di Iya. perumahan Argowis. Betul. Masjid. Ya, masjidnya perumahan. Masjid yang mungil, Pak. Panas ya. Cuman angin. Kita Anginnya take-nya ini jam berapa Bang? jam 1 lah ya. Panas memang panas. Cuaca lagi panas, tapi angin ya. Enak banget. Ada angin. Kalau nggak ada angin, hampir sama dengan di kota, panas. Betul. Untungnya kita hanya ada angin yang cukup banyak, sehingga Enak-enak. Semilir ya. merasa nyaman lah di sini. Pak, saya ketemu Oke, lagi. gimana? Kita mau melanjutkan. Saya penasaran yang kemarin itu masih belum tuntas nih. Cuman saya ketemu jenengan lagi. Kondisi saat ini kok sama. Kostum outfit ini sama nih. Kenapa kok masih ada identik dengan topi, kacamata, sarung lah pasti di masjid tapi sholat duhur. Kalau saya sih cenderung santai sih emang. Saya nggak pernah yang baju-baju yang resmi atau apa, jarang ya. Kenapa kok? Gimana Bang. nih? Oh, itu ada ceritanya Bang. Cerita lagi, oke? Ada ceritanya nih. Memang kebetulan yang saya alami sekarang ini dampak dari beberapa tahun yang lalu. Ada riwayatnya kenapa harus saya pakai topi kacamata. Itu gini. Oh gitu. Tahun 2012-an lah, 2012. Saya tuh merasa selalu pusing. Selalu pusing. Terus saya ke dokter mata, dokter Trubus yang di Kediri itu, dokter mata, periksa mata. Saran beliau hanya 3. Apaan? 1, saya harus pakai topi sehari-hari. Oke. Baik Oh, alasan ini karena pakai topi ya. Bukan karena pengen dianggap kayak enggak. anak muda ya. Kalian harus pakai topi sehari-hari. Oke, terus Yang pertama, yang kedua harus saya tanya, kenapa ada? Karena mata Bapak tidak bisa untuk sinar matahari. langsung nggak bisa, harus Oke. dipakai topi lah. Ya. Kacamata Bapak harus pakai 3. Wah, bingung saya. Maksudnya 3 gimana? 3 gimana Dok? Oke. 1 kacamata khusus baca. Oh iyalah. Tadinya kacamata 1 cuma ada yang sini ada untuk baca gitu ya. Itu nggak boleh. Karena kondisi saya, dia bilang, Bapak jangan pakai seperti itu, pakai 3 lah. Jadi kacamata baca sendiri, ini ya saya bawa ini kacamata baca sendiri, bawa kacamata baca. Beneran bawa bener ya. untuk di luar ruangan. Oh ya. Harus ini hitam. Oh ya. Berwarna gelap, tapi ada ukurannya Bang. Oh ini ada ukurannya? Ada ukurannya nih. Bukan gara cuman kayak hitam doang? Enggak, ada ukurannya nih. Oh, Bapak cari warna yang gelap, tapi ada ukurannya. Tadinya saya coba kacamata sepeda. Itu ada kan lebar itu kan enak itu. Google. Sarankan itu dia. Bapak yang itu aja yang lebar, yang ngepres ke mata, dia bilang. Kan itu ngepres kali ya. Cuman untuk diganti ukuran bisa apa enggak? Saya bingung kan. Akhirnya coba diberi teman saya, lebar, saya bawa ke optik, bisa, dia bilang. Akhirnya saya minta dibuatkan ukuran, ada ukurannya kacamata, emang kacamata sepeda yang ngepres kali itu. Tahu. Nah, kayak Google. Kemudian kalau malam, kacamata yang biasa, yang ukuran satu tapi yang bening. Untuk malam di ruangan lah. Jadi, saya pakai topi, kacamata 3. Iya. Topi terpaksa. Setiap padaan ya beli topi. Ya, karena hanya untuk ini aja Bang. Bisa dikatakan koleksi nggak sama topi ini? Banyak sebenarnya. Wih, banyak ya. Cuman sekarang sudah jarang saya pakai. Tapi modelnya yang gini doang nih. Kan topi macam-macam tuh, ada yang kayak cowboy lah atau apalah. Begini aja. Oh gitu aja. Ya, cuman saya suka yang topi yang dari yang tentara yang ininya pendeknya apa? Oh, ada, kan? Iya. Yang Sekarang ujungnya lagi pendek itu. Ya, Dulu itu saya suka itu. Iya. Benar. Ujungnya pendek ini. Itu kayak suka. kepotong gitu kan. Betul. Jadi itu Bang, riwayat harus kacamata bukan kayak gaya-gaya, bukan, memang ada ukurannya. Iya sih. Topi juga
Saya juga sebenarnya udah dari kecil juga tuh pakai kacamata. Cuman kan ya malu ya. Udah kayak orang ini aja, orang sok pinter aja pakai kacamata saya. Lu mau sekolah tuh pakai kacamata nggak pakai, tapi baca emang agak kesusahan. Gara-gara ya emang minus dulu. Sekarang nih Pak, sekarang saya baca itu nggak yang kayak dulu. Dulu itu mesti saya agak deketin gini. Sekarang nggak, malah ini. Pakai Bang, pakai lah Bang. Saya juga gitu. pakai. Udah beda. Saya ada beberapa kacamata juga, cuman ya sudah mulai harusnya dirubah lah. Dirubah. Tapi ya malu aja kalau pakai kacamata. Udah kayak orang ini aja. Kan emang butuh ya? Butuh. Karena semakin bertambah usia jelas semua sudah berkurang, nggak akan baik kan. Iya sih. Oke itu Bang, sepintas kacamata, topi sehari-hari saya emang harus pakai seperti ketika ada di luar, harus itu. Iya. Kita karena di masjid nih Pak, saya pengen gimana? Apa ya, tanya-tanya kenyenangan masalah kegiatan masjid tentang apa, karena beberapa tahun ini kita terutama masjid At-Taqwa ini banyak banget kan kegiatan. Beberapa tahun ini yang saya tahu, ini versi saya ya. Yang saya tahu, jenengan itu sebagai leader untuk kegiatan di masjid. Wah, karena berlebihan Bang. Berlebihan lah. Enggak, gini. Kenapa saya bilang begitu? Karena lokomotornya itu jenengan tuh. Setiap kali ada kegiatan ini, ayo. Selain ada beberapa lah ya, ada beberapa yang ketakmiran, anggota takmir Masjid At-Taqwa itu kan ya banyak juga ya. Cuman yang selalu cutin dicambukin itu, saya setiap kali terima WA itu, dari Pak Sunu nih, selamat pagi Bang, katanya. Namanya lokomotif kereta. Iya nih, Bang punya ide ini nggak tentang masjid? Oh, aduh, ini kayak yang mencutin setiap kali saya lagi bengong gitu, kena pecut nih. Wah iya ya, masjid juga ya. Nah, kan banyak nih kegiatan masjid, terutama yang bagi yang belum tahu nih, kegiatan Masjid At-Taqwa itu banyak banget, padat banget, lumayan sih, hampir setiap minggu lah ada lah ya Pak ya. Apa aja tuh, mingguan ya? Mingguan ada seminggu ada. Iya, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Iya. Betul. Itu kan ini pribadi ya, saya nilai pribadi itu lokomotornya yang paling berperan tuh jenengan tuh. Kereta api ya. Bukan. Ya. Maksudnya lokomotor itu menggeraknya gitu loh, bukan kereta api. Saya kira enggak juga Bang, bukan saya sebenarnya, ada beberapa teman lah yang saya hanya gini. Gimana? Riwayatnya itu kenapa ada seperti itu ya? Itu tahun berapa ya mulainya? 2021 akhir kalau nggak salah. Itu ada beberapa teman di sini. Kepengen ada kegiatan di masjid. Betul. Kemudian udah studi banding aja. Studi banding ke Jogokarian, Jogja. Oh ya, Jogja. Sana. Dulu pernah sempat gitu kan. Berangkat rame ya. Pulang. Gak lama kemudian, studi banding lagi mana? Al-Falah Sragen. Oh, berarti 2 kali ya? 2 kali. Karena baru dapat, saya nggak pernah ikut tuh ya. Iya, Abang pas ikut ya, nggak apa Bang. Pas nggak ikut, terus akhirnya pulang di Rembuk, udah ngadakan ini aja, kami coba ngadakan subuh, tapi utamanya kan si episode lalu kan saya pernah cerita tentang Gede Prama ya. Iya. Nah, kan dia suka tentang subuh ya. Nah, betul. Akhirnya itulah, coba kita subuh aja untuk kegiatan masjid subuh, karena malam di daerah sini kalau malam Selasa, malam Jumat kan juga banyak yang ngadakan malam. Hampir lah rata-rata. Apalagi kita di Kediri ini kan hampir kota yang dikelilingin pondok kan. Iya, betul. Dari mulai utara ada pondok, selatan ada pondok, di tengah kota Kediri ada pondok. Betul. Contoh aja. Dari terminal Kediri ya, terminalnya sampai ke sini. Ya. Saya hitung itu ada sebelah kanan itu 1, depan apotek itu 1. Ya. Kemudian sekolah SD itu ada 1. Iya betul. Kemudian di tengah pasar ada 1. Iya betul. Masjid yang di SMP itu
depan polsek 1 ya, Oh 4 ya. 4. Iya, Kemudian musola depannya Adam itu 1. Betul. Di belakangnya rumahnya Bu Nandir itu 1. 7. Iya, betul. Masjid di SMP 1, 8. Kemudian di sebelah kiri perumahan di belakangnya counter itu 1. Di depan perumahannya musola 1. Berapa? Hampir 9 loh, Bang. Betul. 2 kilo 9 tempat ibadah muslim. Hebat sekali. Iya, Hebat sekali. Kembali ke masjid ini bahwa waktu itu angan-angannya kami itu paling enggak setiap minggu subuh itu ada pengajian lah, walaupun tidak lama. Oh, makanya tercetuslah ada acara pengajian di subuh hari. Ya, itu yang dengan ide, kalau nggak salah saya inget tuh waktu itu yang ngasih istilah nama itu Pak Rasid. Pak Rasid, geliat subuh itu. Iya, geliat subuh. Pak Rasid. Saya waktu itu, Pak, inget banget ketika ada celetukan geliat subuh. Kata-kata diksi geliat itu kan gimana ya, kayak yang ada di otak saya, geliat itu kayak orang bangun tidur. Iya, bangun tidur gitu loh. Betul, bangun tidur. Geliat subuh. Oh, oke juga nih kata. Itu Pak Rasid geliat subuh. Kemudian saya nambahi waktu itu, tambahi Pak apa? Bergerak dari Lembah Wilis. Iya, Lembah Wilis kan. Betul. Bergerak dari Lembah Wilis. Aku cuma lebih terkenal sekarang gelas subuhnya yang kita kedepankan gelas subuh. Bergerak dari Lembah Wilisnya sudah jarang kita munculkan. Jadi itu, Bang. Iya. Mungkin ada yang belum tahu ya. Nanti mungkin akan saya kasih videonya, beberapa video cuplikan untuk acara Geliat Subuh. Jadi Geliat Subuh ini ada beberapa konten sebenarnya. Maksudnya ada beberapa kegiatan. Tidak hanya ceramah ya. Ceramah, ya ada pastilah. Namanya kita pingin tambah ilmu ya tentang agama. Ceramah. Tapi yang diadakan di Geliat Subuh ini ada santunan anak yatim, ya kan? Ya, betul. Santunan anak yatim, lalu santunan para janda-janda yang kurang mampu, gitu. Ada yang kita kasih beras, gitu kan. Terus bahkan yang hadir para jamaah kita sediain makan gratis kan. Ada beberapa kue-kue yang disediakan oleh warga sini ya. Warga perumahan ini dengan sukarela bagi kue ya. Ada yang ada but-butnya, kue-kue berderet, macam-macam. Iya. Terus ada beberapa. Oh iya, ada lagi yang mungkin jadi daya tarik itu sayur. Oke, pembagian itu ide dari sayur gratis. Kita sudah dibanding ke Masjid Al-Falah Sragen. Pembagian sayur. Ya. Oh, di sana waktu ada banding itu ada memang pembagian sayur di sana. Jadi mereka tidak minggu, Jumat malam. Jumat subuh. Oh iya, kan tadi jenengan ada histori bahwa di sini ada sekitar 9 tempat ibadah, rata-rata waktunya sama gitu kan. Jumat, Kamis malam. Ya, malam Selasa, malam Jumat biasanya. Kayak kita inisiatif minggu aja deh gitu ya. Iya, minggu subuh. Untuk ngambil subuhnya sesuai yang perhatian. Subuh itu suasana benar-benar menyenangkan subuh itu. Iya. Ada beberapa orang yang nganggap menyenangkan, mungkin ada beberapa orang yang nganggap enakan tidur lah. Memang ada yang mengatakan ngapain subuh-subuh banget. Wajar lah, ada apa-apa. Iya, ada ya macam-macam kan, tergantung apa ya aktivitas orang itu. Mungkin orang itu baru tidur menjelang subuh baru bisa tidur. Bisa tidur. Bisa jadi ya. Menjelang subuh. Iya, bisa jadi. Bisa. Bukan karena apa, memang mungkin pulangnya kerja jam-jam segitu kemudian baru tidur, atau memang karena dia terbiasa tidurnya harus jam 2 juga ada. Dan notabene orang-orang di perumahan ini memang standby di rumahnya itu weekend kan. Kita nggak mungkin ngadain rata-rata. Iya kan? Rata-rata kan. Rata-rata memang Sabtu Minggu ada di sini. Selain itu ya sebagian tidak di sini, Bang, untuk bekerja lah, kegiatan sehari-hari. Betul sih. Kembali ke gelas subuh ya. Subuh itu awalnya itu bulan November tahun 2021, lupa saya. Wah, hafal juga ya. Saya sih lupa. Cuman saya ingat yang hadir waktu hanya 29. Oh iya. Pertama kali 29. Iya. Masa ingat, Bang? Nah, saya bisa mengiyakan karena jenengan itu detail tuh. Masalah absensi, seolah-olah setiap jamaah yang datang itu jenengan selalu absensi, itu jumlahnya berapa.
saya ikuti kebetulan Bang. Sejak itu saya ikuti berapa jumlah yang hadir, ibu-ibu berapa, bapak berapa, anak. Kebetulan saya agak suka dengan hal seperti itu. Agak suka ya, bukan berarti suka, agak suka hal seperti itu, sehingga terdata memang mulai pertama kali itu sampai sekarang terdata berapa, bukan nama orang tapi benar-benar sistematis sih sebenarnya. Menurut saya sistematis banget. Karena suatu saat memang saya butuh itu. Kira-kira saya harus menyediakan paling enak ya. Bungkus berapa ya? Oh sekian. Benar. Itu sehingga saya tidak kesulitan. Sama. Saya juga basicnya pengolahan data. Jadi ketika melihat jenengan merecord semua aktivitas terus diterjemahkan dalam bentuk data, saya seneng banget. Ketika itu saya dengan santai, dengan gampang untuk ngambil hasil record jenengan itu. Saya analisa itu gampang banget, enak. Ada kan, ini kan sosial ya sebenarnya, sosial ya. Ternyata itu ada polanya ya. Ternyata membentuk pola ya. Jadi ada. Iya, ternyata bentuk pola. Oh, ketika ini polanya itu ada terbentuk. Padahal itu siklusnya kan berbeda ya. Diikuti ya. Itu kelihatan sih pada bulan-bulan apa begini tuh kelihatan, cuman saya tidak begitu paham statistik ya. Cuman saya suka seperti itu. Cuma untuk menganalisa kan nggak ada ilmunya nggak ada saya. Iya, walaupun itu dari kulit doang, tapi kayaknya penting banget itu. Bisa jelasnya ini begini. Sama saya juga bukan ahli statistik sih, cuman seneng aja. Seneng. Termasuk juga ini Bang. Apaan? Kembali ke masjid ya. Kegiatan yang sebulan sekali hari Minggu subuh minggu ketiga kan. Tiga bulan itu kan kami selalu menyantuni sejumlah anak yatim ya. Beberapa anak yatim. Tergolong banyak Bapak. Kita ngundang awalnya hanya 10 kok Bang. Iya, awal-awal. Kemudian sekarang sekitar 42 lah. 42 anak yatim di sekitar desa, di sekitar perumahan. Itu yang ada sekitar berapa? 4 desa ya berarti. Dari Semen, Kedak, Titik. Kemudian ada beberapa di sini Bobang, hampir 6 lah, 6 desa. Iya, 6. Sekitar sini aja. Iya, betul. Sekitar sini aja, cuman ya kembali lagi tidak besar sih nilainya, tapi berusaha untuk rutin setiap bulan. Betul. Dan adik-adiknya itu saya pesan, tolong silakan tetap pun enggak apa-apa. Asalkan benar-benar membutuhkan. Akhirnya ada beberapa tetap setiap bulan itu enggak masalah, tapi memang dia benar-benar butuh ya, dibanding yang lain sama-sama yatim maaf, tapi kebetulan secara finansial ekonominya tidak begitu membutuhkan ya, akhirnya dibutuhkan. Iya. Itu ya menyenangkan, artinya begini. Sebentar, menyenangkan mau menyenangkan dari sudut siapa? Saya, kan sama saya. Oh, menyenangkan. Dari satu menyenangkannya gimana? Menyenangkan ketika saya harus mengumpulkan data. Plus ketika kita sudah bisa ini ya, menyampaikan amanah ya, dari data, mereka subuh mau datang itu ada rasa kegembiraan loh. Menghadirkan orang subuh mau datang itu tidak mudah. Betul. Nah, untungnya teman-teman koordinator di desa ini sudah baik dengan kita ya. Oh, jadi jenengan itu punya tim yang mengkoordinasi para anak yatim dan janda-janda di lingkungan desa sekitar. Gini. Atau bagaimana? Tim atau bagaimana? Kecamatan Semen ini kebetulan ya saya tahu. Itu yang istilahnya ngopeni datanya anak yatim. Itu adalah teman-teman muslimat NU. Oh iya. Bukan yayasan, bukan. Gitu ya. Jadi mereka tarik rumah ke rumah. Iya. Desa sini misalkan desa Semen ada koordinatornya. Bu ini koordinator, dia tahu berapa jumlah anak yatim. Terus jenengan hubungin mereka? Iya, hubungin untuk koordinasi. Bu, saya minta data nih. Kondisinya bagaimana seperti ini? Oh ya, siapkan. Tanggal sekian subuh. Waduh, subuh ya lah. Rata-rata. Oh, subuh ya apa tuh? Stop aja, Bu, enggak apa-apa. Oke, itu kan cara itu ya. Saya yakin sih itu mereka yang dapat santunan atau dapat amanah dari itu sih pasti happy lah, Pak. Ya. Mungkin juga ada yang justru berharap itu dapat itu terus. Ya, saya yakin sih happy. Saya nggak bisa ngomong iya dan tidak, cuma kenyataannya walaupun nilai kecil tapi saat-saat seperti ini manfaatnya besar sekali. Tapi nggak
Saya sih mencermati tidak hanya dari sisi situ sih. Saya sih berusaha untuk melihat secara keseluruhan. Kalau itu kan dari sisi penerima ya. Iya, ya. Terus jenengan sebagai penyalur lah. Kan ada di balik layar yaitu para donatur. Iya, betul. Nah, kita beberapa kali para takmir itu sama-sama nih, yuk kita sharing atau kita woro-woro nih atau masih pengumuman untuk nih kita punya kegiatan menyantuni anak yatim dan para janda-janda yang tidak mampu, gitu kan. Kayaknya agak berat kita dapat. Saya dan rekan-rekan takmir yang lain agak berat lah. Ya mungkin ada yang tergugah dari kita woro-woro, tapi kayaknya yang paling banyak menurut saya nih, jenengan tuh ujung tombak untuk bisa dapat beberapa donatur, entah itu dari teman-teman jenengan atau dari yang lain, itu kayaknya peran luar biasa itu dari jenengan. Gini Bang, saya nggak tahu ya apakah ini ilmu, saya nggak paham. Saya membangun komunikasi. Oh ya, benar. Contoh aja untuk teman-teman yang di luar ya, bukan perumahan. Saya membangun hampir 2 tahun yang lalu. Membangun dengan teman-teman SD, SMP, dan komunikasi aja. Teman-teman dari mulai SD, SMP? Iya, ya masih ada. Ya. Saya komunikasi. Ketika berkomunikasi kan saya bisa menilai, oh si A ini kira-kira tertarik kok ke arah seperti ini. Nah, saya list ya. Talis sekian banyak. Coba lagi saya komunikasi. Oh ini agak meragukan. Saya geser lagi. Saya ketemu. Itu gara-gara jenengan suka main data itu gara-gara itu. Akhirnya jenengan ngelis-ngelis gitu ya. Oh teman ini artinya bisa diharapkan. Oh iya. Oh ini bisa tapi tidak bisa rutin. Oh ini bisa pada momen tertentu. Jadi saya punya beberapa nama teman-teman yang di luar perumahan ya. Khusus perumahan. Hampir sama kok Bang. Ya. Hampir sama ketika tahun berapa saya lupa, 2020 saya coba komunikasi, ngobrol-ngobrol, insting lagi ya. Oh ini bisa. Oh ini bisa. Ya. Tidak sekarang. Oh ini suatu saat bisa. Itu aja. Bisa. Ya. Insting aja. Kebetulan di perumahan ada berapa? 14 kakak yang rutin tiap bulan. Rutin. Untuk sebagai donaturnya ya. Rutin. Kemudian ada 9 kakak yang tentatif, artinya kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kadang-kadang yang minta diingatkan gitu loh Bang. Itu keuletan jenengan di situ yang saya bikin salut itu. Beberapa dulu kan kita juga ngerasa, ayo deh kita bareng-bareng nih. Pak Sunu butuh bantuan nih tentang memberi woro-woro lah, memberi info-info untuk kegiatan itu. Tapi hampir semua miss tuh kalau menurut saya. Jenengan ya ada lah, pasti ada. Cuman kan itu tadi. Enggak itu. Nah, ya tadi kembali lagi saya tahu atau makain ilmu atau enggak paham cuman saya bangun komunikasi gitu. Kemudian setelah komunikasi sudah enak, insting lagi mengatakan, oh ini bisa. Kayak selama ini ya itu, dan itu enggak, menurut saya sih juga tidak mudah. Betul. Yang dicuekin juga tapi ada. Iya, pasti. Banyak yang diomongin juga ada, banyak ya. Ada aja sudah enggak apa-apa gitu lah. Ya sudah enggak apa-apa. Jujur nih. Kita dulu pernah mau ngelakuin, sudah kegiatan sudah pernah beberapa kali justru. Kita ngerencanain santunan yang skalanya lebih luas lagi, tidak hanya Ramadan itu ya. Betul. Setiap kali Ramadan kita sudah berapa kali? 2 kali ya? 3 ya benar 3. 3 kali kita melakukan santunan dengan skala yang kita perlebar. Yang awalnya cuma 6 desa, waktu itu sempat hampir 1 kecamatan, 8 desa di kecamatan. Dan itu nilainya fantastis juga. Betul. Pada saat itu terus terang saya pesimis Pol, Pak. Pesimis Pol. Gimana kita dapat dananya? Dan wallahu alam ternyata ada ya. Ada ya. Cukup. Kembali lagi Bang. Ilmu atau bukan saya nggak paham. Kembali lagi survei komunikasi. Iya sih. Tapi memang gini Pak. Saya kan memang dulu sampai masa-masa pendidikan itu kan cenderung ke ilmu-ilmu eksak. Teknis saya itu.
Saya menilai hal tentang apapun itu cenderung secara teknis, secara matematis lah. Eksak. Ternyata begitu saya nongkrong di sini lah, nongkrong di masjid. Ada hal yang memang nggak bisa teknis ternyata. Banyak, betul, banyak. Kayak bener. Last minute kita butuh dana sekian besar Pak, besar. Betul, ya? Itu bahkan yang pertama aja ratusan tuh waktu itu. Itu tahu-tahu kita betul. Kayak saya pesimis banget untuk ngadain udah santunan, setiap anak dikasih sekian, terus tentengan, bawa Al-Quran, dikasih Al-Quran saja ada. Macam-macam lah tentengannya ini sampai bingung kok bawa itu. Makanan pula, ngundang para sesepuh di setiap desa-desa yang disantunin. Bener. Itu kan luar biasa tuh menurut saya. Memori banget itu, Bang. Memori banget itu. Memori kan? Bener. Walaupun sebagai panitia banyak lah ya yang terlibat, itu babak belur sebenarnya. Stres. Saya stres banget tuh di situ, Pak. Bangsa juga stres banget. Apa dikira nggak stres? Apalagi nyenengan, saya tahu pasti. Apalagi nyenengan. Saya nggak bisa uang dari mana? Tapi ternyata, alhamdulillah bisa. Iya. Yang saya heran itu gini nih. Secara matematis pada saat itu di otak saya nggak nyampe, Pak. Makanya saya dulu berontak kenyenengan. Gimana sih? Bisa nggak? Bisa. Jangan terlalu jangan terlalu muluk-muluk ya. Tapi nggak tahu ya. Tapi kayak gini lah. Itu ternyata ada aja jalannya. Dan nggak matematis memang. Nggak matematis sih. Menurut saya ya. Betul, Bang. Itu gini, Bang. Last minute tuh baru kita dapat. Benar. Karena waktu saya masih bekerja dulu ya. Iya. Saya kan bermain target pekerjaan tugas saya. Oh gitu ya. Iya. Target harus lah. Target ini tidak kan semakin tahun semakin bertambah. Nah, kemarin coba pakai target. Walaupun target itu masih target ngambang, bukan target yang benar-benar secara dinas ya. Beda kan? Iya betul. Dinas dan non dinas kan beda, Bang, penyelesaiannya. Nah, saya mendapat ilmu baru lagi ketika di kemarin itu. Ini bukan dinas. Tapi saya harus bisa sekian. Caranya bagaimana lah? Itu yang kembali lagi survei, komunikasi, insting itu yang bermain. Iya. Cuman Abang tak lebih tahu ilmu tentang itu, saya nggak paham. Enggak sih, saya juga enggak ya. Cuman kalau ngomongin pengolahan data, saya suka dari nyenengan itu selalu detail, jeli, terus memang benar-benar mengamati data itu dicatat. Nah, banyak orang yang hanya melihat tanpa mencatat. Saya juga mungkin salah satunya begitu. Tapi begitu saya tahu nyenengan bisa mencatat, terus saya suka melihat data. Ketika data itu rapi, saya suka. Terus suatu saat pasti ada gunanya nih data. Ada manfaatnya. Ada manfaat. Itu hasil dari pekerjaan saya dulu, Bang. Kebiasaan dulu. Waktu masih bekerja, kebetulan saya di satu bagian, ketika ada perundingan RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan. Saya terlibat di satu sub bagian tentang anggaran. Itu kita bicarakan lagi, Pak. Jadi akhirnya saya tertarik. Akhirnya detail. Saya tertarik. Oke. Kenapa detail ya itu? Ya, oke. Itu kita bahas lagi deh. Boleh. Saya penasaran lagi. Boleh. Saya ada satu nih untuk menutup nih, biar nggak terlalu panjang bahasan kita. Nggak terasa ya? Udah lama juga ya, nggak terasa ya? Udah, Pak. Ada inilah. Kira-kira harapan apa terakhir untuk sebagai penutup, harapan apa untuk masjid? Untuk masjid saya punya satu ide lah, bukan ide apa keinginan ya. Di sini mayoritas kegiatan seperti itu kan malam ya. Oke, benar. Malam Selasa malam mayoritas. Yang subuh itu praktis jarang. Betul. Adapun jam 6, jam 7 di Masjid Alun-Alun. Saya membayangkan seandainya di sini di kecamatan desa sama ada 4 masjid ya. Minggu pertama masjid mana, minggu kedua masjid mana, ketiga masjid sini. Dengan pola yang sama. Oh, oke. Dengan santunannya. Bayangkan adik-adik yatim se-Desa Seman tiap minggu dapat kan, Bang? Oh iya, betul. Termasuk ibu-ibu janda duafa kan setiap minggu akhirnya
dapat bantuan. Walaupun berupa beras 5 kilo, tapi kan alhamdulillah dapat. Gitu, betul. Walaupun di desa ada program pemerintah apa namanya, kan ada bantuan juga beras kan. Ya. Oh itu lain ada lagi lah. Lain cerita lah. Kan ada yang kebagian, ada yang kebagian lah. Ini kan khususnya kan kami kan ke ibu-ibu janda duafa. Keadaannya minggu ketiga kita, minggu kedua masjid mana. Jadi mungkin alangkah senangnya mereka tiap minggu dapat. Itu Bang sebenarnya keinginan saya. Oh cuma jadi nyenengan mudah, gitu loh. Ya, nyenengan ada kegiatan di Masjid Al-Taqwa ini. Harapannya tidak hanya di Masjid Al-Taqwa ya, berarti ini menular ke masjid-masjid sekitar Desa Semen, terutama Desa Semen juga. Kepengen saya gitu. Sudah ada mulai ini di SDNU. Oh iya. Setiap minggu pahing tapi masih berupa tausiah. Enggak apa-apa, tapi kalau ada itu alhamdulillah. Dimulai dari geliat subuh. Oke, Pak. Sip. Ini, Bang? Semoga. Oke. Alhamdulillah. Lain kali. Saya pengen ada beberapa pertanyaan di otak saya yang ganjil. Kita sama lagi ya, pertanyaan apa deh? Santai kan? Santai aja. Kalau jam begini ya Sabtu. Makasih banyak. Sampai jumpa episode selanjutnya.